Hello football lovers, berjumpa lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Roma udah terlempar ke Europa Conference League lagi. Roma dan Ludogorets akan memperebutkan posisi kedua klasemen akhir grup C Liga Champions karena posisi juara grup sudah dipastikan milik Real Betis. Chiedo Rossi tak mau kembali bermain di Europa Conference League. Oleh sebab itu, Roma wajib menang demi menggenggam tiket ke babak playoff. Jika kami gagal menang, kami akan pindah ke Conference League, tetapi kami tidak mau. Kami ingin bermain di playoff Liga Europa dan kami wajib menang untuk bisa ke sana, kata Mourinho. Satu lubang yang mau ditambal Chelsea. Chelsea punya satu lubang yang harus segera ditambal, lubang di bek sayap kanan yang ditinggalkan Reece James karena cedera. Manajer Graham Potter selama ini mempercayakan posisi yang ditinggal Reece James dengan Raheem Sterling atau Ruben Loftus-Cheek. Sayangnya hasilnya kurang maksimal. Chelsea sebenarnya punya Cesar Azpilicueta yang mengisi pos tersebut, akan tetapi Azpi lebih dipercaya untuk bermain di posisi 3 bek di belakang. Chelsea kabarnya mau segera beli bek sayap kanan baru, salah satu nama yang diincar adalah Nelson Semedo. Debut hebat Denis Zakaria di Chelsea dan pujian dari Graham. Denis Zakaria membungkam semua keraguan atas dirinya. Pada laga debutnya bersama Chelsea, pemain asal Swiss itu tampil luar biasa. Zakaria mencetak gol dari satu-satunya peluang yang didapat. Ia melepas 40 umpan selama 71 menit di lapangan, hanya satu yang gagal. Zakaria pun mendapat pujian dari Graham Potter. Pemain 25 tahun itu bisa menjadi opsi baru di lini tengah Chelsea dengan banyaknya pemain kunci yang absen. Dia memiliki kualitas dan disiplin yang baik. Saya sangat terkesan dengannya, puji Graham Potter. Cetak 2 gol dan 2 assist, Giroud, saya masih muda. AC Milan berhasil melaju ke babak 16 besar Liga Champions setelah mengalahkan Salzburg. Olivier Giroud menyambut sangat baik kesuksesan tersebut. Giroud tampil cemerlang dengan mencetak 2 gol dan 2 assist. Kendati sudah berusia 36 tahun, Giroud menegaskan kalau dirinya masih belum habis. Ini bukan kehidupan baru bagi saya merasa muda dan saya merasa baik di lapangan. Saya sangat bangga dengan rekan tim saya, kami melakukannya dengan baik, saya memiliki harapan besar untuk masa depan, ujar Giroud. Milan juara Italia, tak takut hadapi siapapun di 16 besar Liga Champions. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengaku antusias karena timnya lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Pioli mengaku tidak terlalu ambil pusing dengan siapa lawan Milan di babak 16 besar nanti. Pioli menegaskan bahwa Rossoneri tidak takut dengan klub manapun. Pioli juga menegaskan kalau Milan harus ambisius di Liga Champions, karena itu Rossoneri tidak akan pilih-pilih lawan. Kami harus ambisius di Liga Champions dan tidak takut apapun. Siapapun lawan kami akan menemukan tim Milan dengan penuh keyakinan, ujar Pioli. Lionel Messi sukses ukir rekor yang tak mampu diciptakan bersama Barcelona. Dalam laga melawan Juventus, Lionel Messi sukses mengukir rekor yang tak mampu dia ciptakan saat masih berseragam Barcelona. Meski tak mencetak gol, Messi berhasil merancang 1 assist. Dengan tambahan 1 assist, Lionel Messi kini telah mendulang 4 assist di fase grup Liga Champions musim ini. Dikutip dari Scorecard, torehan 4 assist tersebut membuat Messi memecahkan rekornya sendiri. Sebelumnya jumlah assist Messi di fase grup Liga Champions hanya mentok di angka 3. Torehan itu terjadi saat dia masih memperkuat Barcelona. Zlatan Ibrahimovic pertanyakan keputusan Kylian Mbappe tolak Real Madrid. Mantan striker PSG Ibrahimovic berbagi pemikirannya tentang keputusan Mbappe untuk menolak pindah ke Real Madrid. Ibra merasa pengembangan karir Mbappe akan lebih baik jika dia pindah ke Santiago Bernabeu. Ia membuat pilihan yang tepat untuk Paris, bukan untuk dirinya sendiri karena ia menempatkan dirinya dalam situasi di mana dia lebih penting daripada klub. Orang tuanya lebih baik diam, terserah anak Anda untuk bekerja dan memiliki disiplin. Sebagai pemain dia fantastis, tetapi ketika Anda kehilangan disiplin, Anda kehilangan identitas Anda, ujar Ibrahimovic.
Julian Alvarez memesikan diri di bawah Pep Guardiola. Julian Alvarez menjadi protagonis saat mengantar Manchester City dengan kemenangan 3-1 atas Sevilla. Selain mencetak 1 gol, 2 gol The Citizen lainnya tercipta berkat kreasi apik dari pemain muda Argentina tersebut. Opta membeberkan bahwa Alvarez sukses bersanding dengan catatan kompatriot sekaligus seniornya di tim nasional Lionel Messi. Di usia 22 tahun, Alvarez menjadi pemain termuda Argentina yang terlibat langsung dalam 3 gol di satu laga Liga Champions sejak Lionel Messi di 2009 silam. Uniknya, Alvarez dan Messi sama-sama berada di bawah asuhan Guardiola saat membukukan 3 keterlibatan gol tersebut. Timo Werner cedera diragukan tampil untuk Jerman di Piala Dunia. Werner mengalami cedera ketika Leipzig menang 4-0 atas Shakhtar Donetsk. Werner mengetahui ada sesuatu yang salah. Setelah percobaan umpan dengan kaki kirinya, ia memberi isyarat ke bangku cadangan untuk membawanya keluar. Piala Dunia semakin dekat dan Werner diperkirakan akan memainkan peran untuk Jerman di turnamen tersebut. Sementara tingkat cederanya belum diketahui, muncul kekhawatiran dia tidak bisa tampil. Sang penyerang kemungkinan akan menjalani pemindaian dalam beberapa hari mendatang. Jelang Piala Dunia, Ben Chilwell justru cedera dalam kemenangan Chelsea atas Dinamo Zagreb. Ben Chilwell diragukan bisa tampil di Piala Dunia bersama Inggris setelah mengalami cedera lawan Dinamo Zagreb. Chilwell berhenti sambil memegangi kakinya di menit-menit terakhir kemenangan Chelsea atas Dinamo Zagreb. Pemain timnas Inggris itu tidak dapat melanjutkan permainannya. Berbicara setelah pertandingan, manajer Graham Potter mengakui cederanya tidak terlihat bagus dan harus memindainya terlebih dahulu. Dengan Piala Dunia waktu kurang dari 3 pekan, ketersediaannya untuk turnamen tiba-tiba menjadi diragukan. Gagal bawa Marseille ke 16 besar Jonathan Klaus ini menyakitkan. Marseille gagal melaju ke babak 16 besar Liga Champions usai dikalahkan oleh Tottenham Hotspur dengan skor 2-1. Jonathan Klaus mengungkapkan kekecewaannya dan menyebut itu sebagai kekalahan yang menyakitkan. Ia mengaku jengkel ketika Pierre-Emile Højbjerg mencetak gol saat injury time di babak kedua, yang memastikan kemenangan Tottenham. Yang menjengkelkan adalah gol di detik-detik terakhir itu. Ada pertandingan-pertandingan ketika Anda tidak bisa memenangkannya, Anda harus tahu untuk tidak kalah. Ini menyakitkan, jelasnya. Klopp targetkan 400 pertandingan lagi bersama Liverpool. Manajer Liverpool Jurgen Klopp membuat penampilan ke-400-nya sebagai pelatih klub dalam pertandingan terakhir grup Liga Champions melawan Napoli. Klopp mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian cukup istimewa terbarunya, tetapi dia sudah menargetkan lebih banyak laga lagi. Setelah menandatangani kontrak baru hingga 2026 awal tahun ini, ia juga memperjelas aspirasinya untuk melatih Liverpool untuk 200, 300, atau 400 pertandingan lainnya. Tidak membuat siapapun meragukan komitmennya kepada klub meskipun awal yang sulit untuk musim 2022-2023. Erik ten Hag sesumbar MU bisa kalahkan Sociedad dengan margin 2 gol. Pada pertemuan pertama yang berlangsung di Old Trafford, kala itu Manchester United harus mengakui keunggulan Real Sociedad dengan kalah tipis 0-1. Dengan kondisi tersebut, maka MU perlu mengalahkan wakil asal Spanyol itu dengan selisih 2 gol nanti malam. Misi itu harus dikerjakan MU supaya mereka bisa langsung lolos ke babak 16 besar Liga Eropa tanpa harus menjalani babak playoff kontra tim lungsuran dari ajang Liga Champions. Manajer Erik ten Hag sangat yakin anak asuhnya bisa menuntaskan misi tersebut. Kami bisa meraih kemenangan besok malam, kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk menang dengan selisih 2 gol, ujar ten Hag. Mykhailo Mudryk, incaran Arsenal dan Manchester City yang harganya lebih mahal dari Anthony. Bintang Shakhtar Donetsk Mykhailo Mudryk tampil sensasional di musim ini, baik di kancah domestik dan Liga Champions. Licin dan jago gocek, pemuda Shakhtar Donetsk ini jumlah kreasi golnya kini lebih banyak daripada laga yang dimainkan. Performa impresifnya sejauh ini telah menyita perhatian duo raksasa Liga Premier Inggris, Arsenal dan Manchester City.
Pihak Shakhtar sendiri sudah mengambil sikap hanya mau duduk satu meja dengan para peminat jika mereka berani maju dengan penawaran yang melebihi bandrol Antoninya MU yakni 100 juta euro. Pelatih Arsenal Mikel Arteta beri respons soal minat Barcelona. Pekan ini, media Spanyol melaporkan bahwa Barcelona sedang mengawasi pelatih asal Spanyol Mikel Arteta. Klub Katalan disebut terkesan dengan keberhasilan Arteta dalam membangun kembali The Gunners. Ditanya pendapatnya tentang rumor tersebut, Arteta dengan cepat menepis spekulasi tersebut. Arteta menegaskan kembali kebahagiaannya di Arsenal. Apa yang bisa saya katakan adalah saya senang dan bangga berada di tempat saya sekarang. Saya pikir Barcelona sekarang berada di jalur yang sangat bagus. Mereka memiliki pelatih fenomenal. Anda harus menghormati itu, katanya. Rekor baru Marc-Andre ter Stegen bersama Barcelona di Liga Spanyol. Marc-Andre ter Stegen adalah salah satu penjaga gawang paling berpengalaman di Liga Spanyol saat ini. Ia pun terus mencetak rekor baru bahkan di musim ke-9-nya di papan atas Spanyol. Pada akhir pekan lalu, penjaga gawang asal Jerman itu menjadi penjaga gawang pertama dalam sejarah La Liga yang mencatatkan 10 clean sheet dalam 12 pertandingan pertama musim ini. Penjaga gawang berusia 30 tahun itu mengatakan fakta bahwa dia bisa mendapatkan libur musim panas tanpa menjalani turnamen internasional memainkan peran besar dalam awal yang kuat untuk musim ini. Carlo Ancelotti, para pemain Real Madrid semakin percaya diri. Real Madrid menang telak 5-1 saat menjamu Celtic FC pada pertandingan terakhir fase grup Liga Champions. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengklaim para pemainnya kian percaya diri yang dibuktikan dengan kemenangan besar atas Celtic FC. Kemenangan ini membawa mereka memuncaki grup F dengan 13 poin, hanya unggul 1 angka dari RB Leipzig di posisi kedua. Sekarang para pemain saya lebih percaya diri, terutama Federico Valverde. Musim ini kita bisa melihat perubahan yang drastis dari gol-gol yang ia cetak, kata Ancelotti. Amankan tiket 16 besar, AC Milan bakal jadi kuda hitam Liga Champions. AC Milan lolos ke babak 16 besar setelah menang 4-0 atas RB Salzburg. Ini adalah pertama kalinya Milan mencapai sistem gugur Liga Champions sejak 2013-2014. AC Milan diyakini Paolo Maldini akan menjadi kuda hitam di babak sistem gugur Liga Champions 2022-2023. Diakui Maldini, Milan sudah memulai proyek untuk kembali unjuk gigi di Eropa sejak 4 tahun lalu. Ini tidak mudah karena kami jauh dari yang lain dalam hal ekonomi. Tetapi saya masih berpikir Milan akan menjadi kuda hitam dalam undian babak 16 besar, kata Maldini. Angel Di Maria tersedia saat Juventus hadapi Inter Milan. I Bianconeri telah dihantam oleh berbagai masalah cedera di musim ini yang menurut Allegri merupakan harga besar yang menyebabkan kesulitan mereka di semua ajang sejauh ini. Pelatih Massimiliano Allegri memperkirakan pemain andalannya Angel Di Maria akan tersedia ketika Juventus menghadapi Inter Milan. Pada hari Senin, untuk laga kontra Inter, kami akan memiliki Di Maria dan Bremer kembali. Hari Senin berikutnya, saya pikir Paredes juga akan ada jika segalanya berjalan baik, kata Allegri dikutip dari Football Italia. Kenapa PSG jadi runner-up grup Liga Champions usai bungkam Juventus? Paris Saint-Germain menutup fase penyisian Liga Champions dengan kemenangan di markas Juventus. Tetapi itu tidak cukup untuk bawa Kylian menjuarai grup H. Benfica berhak menjuarai grup H meski kedua tim memiliki poin selisih gol dan rekor 2 pertemuan yang identik. Status juara grup berhak disandang Benfica karena punya rekor mencetak gol tandang lebih baik yang dipakai sebagai kriteria selanjutnya dalam penentuan posisi di klasemen fase grup UCL. Dalam hal ini, Benfica mencetak 9 gol tandang, sementara PSG cuma mencetak 6 gol di kandang lawan. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!